Sport, berjumpa lagi dengan saya Etika Safitri di Bengkulu Sport TVRI Bengkulu. Nah, hari ini saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa latihan dan juga persiapan dari Teladan Taekwondo Academy di Kota Bengkulu. Nah, seperti apa? Yuk ikuti saya. Sore hari yang mulai gelap di Kota Bengkulu. Tapi di halaman Balai Buntar, semangat justru baru menyala. Disinilah Taekwondo Teladan Academy Bengkulu menempah para petarung muda penuh mimpi. Rosa memimpin teknik dasar, gerakan kaki, pukulan, dan posisi tubuh diajarkan dengan teliti. Halo, selamat sore. Etika dengan Mbak siapa? Mbak Rosa. Ini sebagai apa Mbak di sini Mbak? Pelatih. Oke, boleh deh mungkin dikenalin dulu. Ini taekwondonya namanya apa? Ya, kita dari Taekwondo Teladan Academy Bengkulu. Ya. Oh, ini kira-kira sudah berapa lama Mbak berdirinya Mbak di Kota Bengkulu? Taekwondo Teladan sendiri mulainya itu 2011 akhir. Wah, berarti udah puluhan tahun ya, di atas 10 tahun ya, luar biasa. Nah, kira-kira Mbak menjadi pelatih, ini sudah berapa lama Mbak? Kalau jadi pelatih mungkin dari 2015 ya, dari tahun 2015 sampai sekarang. Wah, sekarang 2025, berarti kurang lebih sudah hampir 10 tahun. Mengabdi ya untuk taekwondo ini luar biasa. Nah, kurang lebih Mbak selama 10 tahun ini yang Mbak tahu kira-kira ini sudah ada berapa peserta Mbak yang ikut taekwondo Teladan Academy? Oh, di Teladannya sendiri. Untuk di Teladan sendiri kita tuh punya beberapa unit. Yang terpusatnya itu di kantor camat Gading Cempaka, di sini. Sama kita buka unit di Unihas. Ya, kurang lebih itu hampir 200 peserta. Wah, kurang lebih sekota Bengkulu ya itu Sekota berarti Bengkulu, ya, digabungkan dari beberapa unit. unit. Nah, kalau boleh deh Mbak tahu ceritanya seperti apa nih? Kan awalnya mungkin tidak langsung beberapa unit ya, mungkin satu unit dulu. Boleh deh diceritain gimana tuh? Ya, Teladan Taekwondo Academy awalnya dirintis oleh beliau, Mas Radhi Fitra, dan tertinggi di Provinsi Bengkulu ini. Di awal mulanya itu merintis dari dojang ke dojang. Awalnya itu di Gading Cempaka, lanjut di Balai Buntar, di sekolah-sekolah. Jadi yang kayak saya angkatan kedua, ketiga dibuka sendiri-sendiri. Jadi mulai tumbuh besar dan sampai sekarang bertahan, alhamdulillah. Nah, ini kira-kira Mbak sampai jadi beberapa unit itu sosialisasinya seperti apa? Ataukah mungkin dari mulut ke mulut, atau mungkin sudah peserta yang sudah ikut kemudian mengajak teman-temannya, atau mungkin ada cara lain nih dari Teladan Academy ini mengajak seperti apa? Ya, untuk cara kita sosialisasi untuk mempasari itu Teladan sendiri, kita sering mengikuti kejuaraan di dalam kota maupun baik di luar kota. Kita punya sosial media, terus kita ke sekolah-sekolah membuka eskul-eskul. Jadi SD, SMP, SMA, terus unit-unit yang lain. Jadi dari mulut ke mulut juga, anak-anak bawa teman-teman dan lain-lain. Artinya banyak cara ya Mbak, dari media sosial, kemudian juga dari mulut ke mulut. Mungkin karena banyak peserta ya, mungkin banyak peserta, kemudian mungkin memberitahu ke teman-temannya ya untuk mengikuti taekwondo ini. Nah, kira-kira Mbak selama ini sudah berapa banyak penghargaan yang sudah didapatkan Mbak? Ya, untuk Teladan sendiri, alhamdulillah 1 tahun kebelakang ini 3 kali berturut-turut juara umum 1, baik tingkat seprovinsi, reguler Sumatera, terus Sumbaksel. Terakhir kejuaraan Piala Kemenpora di UMB. Wow, luar biasa. Sudah banyak sekali ya Mbak, karena memang sudah bertahun-tahun ya, jadi tidak menutup kemungkinan pasti dengan antusias dan juga semangat pasti membuahkan hasil seperti itu. Nah, kira-kira Mbak penghargaan yang paling berkesan itu yang mana Mbak? Untuk Teladan sendiri. Yang paling berkesan itu kita mendapatkan juara umum 1 di kejuaraan wilayah 2 Sumatera. Itu diikuti oleh 5 provinsi di Sumatera. Itu kita mendapatkan atlet terbaik, juara umum 1, dan ya itu semuanya hasil kerjasama kita semua. Betul. Artinya kan semangat ya Mbak, semangat, kemudian bekerja keras, latihan ya Mbak. Karena tanpa latihan semua itu tidak akan terjadi. Iya, betul. Menjadi atlet bukan tentang menang saja, tetapi tentang jatuh dan bangkit kembali. Di Taekwondo Teladan Academy Bengkulu, mental baja itu ditempah setiap hari.
Di sini setiap kekalahan adalah pelajaran. Setiap rasa lelah adalah bekal menjadi lebih tangguh. Juanda mengajarkan prinsip, Rosa menanamkan ketekunan. Bersama-sama mereka membentuk karakter. Kombinasi teknik, daya tahan, dan taktik terus diasah. Dari pelatih untuk atlet dan dari atlet untuk masa depan. Mereka bekerja seperti satu tim. Pelatih memberi masukan, atlet mencoba, lalu evaluasi bersama. Karena di Taekwondo Teladan Akademi Bengkulu, proses adalah pondasi utama. Dan sore-sore seperti ini adalah tempat para juara dibentuk. Dengan keringat, semangat, dan juga strategi. Stamina, kesehatan itu kan, jaga kesehatan, stamina, motivasi. Dan motivasi dari pelatih, orang tua juga sangat penting. Itu paling penting juga ya, Iya, mental juga lah ya Mbak. mental, Intinya iya. sehat dulu. Sehat dulu. Sehat, punya mental baru bisa Iya. bertanding. Nah, kira-kira ini berapa atlet Mbak yang mau diturunkan di pertandingan nanti? Untuk Teladan sendiri nanti bakal mengirimkan 25 atlet. Wow. Ya, 25 atlet di kejuaraan Kapolda Cup ini. Itu meliputi dari prakadet, kadet, junior dan senior. Luar biasa. 25 ya, dari 25. kurang lebih mungkin 200 peserta ya yang Iya. dikirim. 25 peserta terbaik ya, Terbaik. katakanlah, atau atlet terbaik dari Iya. akademi ini ya. Luar biasa. Nah, kira-kira Mbak, ini saya penasaran sekali, sudah kurang lebih 10 tahun menjadi pelatih. Iya. Kira-kira tantangan apa Mbak yang paling mungkin mengesankan, atau mungkin cerita suka duka boleh diceritain Mbak? Untuk sukanya dulu ya. Untuk suka melatih ini ya kita lebih banyak bersosialisasi dengan anak kecil, dewasa. Kita kan melatih kan dari usia dini. Jadi sukanya itu kita banyak bertambah keluarga. Kita bisa sekalian jalan-jalan keluar kota sambil bertanding. Banyak keluarga, banyak teman, banyak prestasi gitu. Kalau untuk dukanya itu ya kita di saat kita melatih dari kecil hingga dewasa, dia udah jadi polisi, tentara, kita ditinggal itu kan. Iya. Nah, itu dukanya itu. Betul. Nah, kira-kira Mbak, dari suka dan duka, paling banyak sukanya atau paling banyak dukanya? Sukanya. Sukanya Iya, ya, alhamdulillah. Duka alhamdulillah. itu kan hanya pemanis Pemanis, ya. cerita di akademi itu. Nah, kira-kira Mbak tadi sudah bercerita tentang suka, kemudian duka. Kira-kira tantangan ke depannya ini apa kira-kira Mbak yang menjadi tantangan terbesar dari seorang pelatih? Ya, tantangan terbesar di era digital sekarang ini, anak-anak lebih hobi banyak main HP ya. Oh, benar. Jadi gimana caranya anak-anak yang usia dini ini kita lebih variasi, latihannya divariasi biar tidak jenuh, tidak bosan. Jadi latihannya kita variasi dengan game, dengan yang lain-lainnya. Pelatih lebih banyak bervariasi latihannya, Iya, jangan betul, jenuh. Biar mungkin para anak-anak ini tidak bosan ya Iya, Mbak, karena benar. kalau latihan terus mungkin Iya. selain dari capek juga mungkin jenuh Iya. seperti itu, karena biasanya apalagi anak-anak kecil ya Iya, Mbak. Nah, sebisa mungkin pelatih itu membuat suasananya Iya. senang, happy, betul, ya, ceria gitu ya Mbak, biar semangat nih semangat anak-anaknya. latih. Nah, kira-kira Mbak, dari sebanyak kurang lebih 200 orang, ini kira-kira kebanyakan yang berusia berapa? Atau mungkin lebih banyak anak-anak atau Variatif. Kalau di Teladan itu, kalau di untuk unit kantor camat itu Iya. anak usia di bawah 15 tahun. 15 tahun. Kalau di sini variasi dari usia 56, 8 sampai 10 dan SMA, kuliah. Kan sini kan terpusat. Iya, Ya, betul. kalau di Unihas, unit Unihas itu banyak kan anak SMA dan kuliah. Nah, kalau untuk pelatih sendiri, Mbak, ini kira-kira ada berapa orang pelatihnya? Atau kan Mbak sendiri kan yang melatih, atau banyak. ada yang lain? Ya, ada. Kalau saya kan untuk kirurgi tarung. Iya. Nah, saya ada didampingin oleh Sabum Juanda, itu bagian yang pomse seni. Nah, itu ada Sabum Juanda namanya nanti. Oh, ada jalan. Boleh deh saya ngobrol. Oke, yang boleh. mana orangnya boleh diantar saya. Ya. Di tengah semilir angin sore, suara peluit terdengar. Alfi dan Nadia bersiap, posisi tegak, latihan dimulai. Pelatih Juanda memimpin pemanasan. Ia tegas, tapi tidak keras. Setiap gerakan diperhatikan, setiap kesalahan langsung dikoreksi. Latihan sore ini bukan sekedar rutinitas,
Tapi proses panjang mencetak karakter. Di bawah bimbingan Juanda dan Rosa, Taekwondo Teladan Akademi Bengkulu menjadi tempat lahirnya para petarung tangguh. Dengan semangat dan disiplin sejak langkah pertama. Situ tapi pakai materi yang kedua. Materi yang kedua yang langsung kayak gini. Ini, Gas. tarik. Ya, tarik. Slow. Baru masuk Halo, tetap. selamat sore, Abang. Oke, Dengan ya. siapa? Juanda Triadi. Abang Juanda, boleh. Kalian lanjut lagi ya yang Ya, tadi. sebelah sini kali ya, kita yang lebih enak ya, sebelah sini ya? Iya. Iya. Abang Juanda ini sebagai pelatih akademi ya? Iya, Luar biasa. Ini sudah berapa lama melatih Abang? Kalau melatihnya itu dari 2021 sebenarnya kalau melatih. Kalau dulu masih atlet sampai 2021 juga sebenarnya atlet kirurgi. Kirurgi itu yang fighter. Oh, fighter. Ya, tapi pas sudah selesai COVID, baru saya jadi atlet pomse. Dulu pas masih kecil, saya tuh dari bulan November 2011. Masih umur 9 tahun. Wow. Masih umur 9 tahun, dulu masih dilatih kedua-duanya, kirurgi sama pomse. Kirurgi itu kan fighter, Iya. pomsenya itu seni, disuruh latih kedua-duanya. Iya. Ya satunya kirurgi itu dilatih sama ini, Sanin Teddy. Kalau yang pomse sama Sanin Fitra, Master. Pas udah COVID baru saya mikirkan, oh kalau ngambil kedua-duanya, kirurgi pomse itu bakal merusak struktur otot. Karena kalau di kirurgi itu fokusnya di otot-otot besar. Iya. Tapi kalau di pomse itu fokusnya di otot kecil. Nah kalau misalnya kedua-duanya dicampur aduk, itu bakal merusak, jadi mudah lebih cepat cedera. Berarti memang tidak boleh ya Bang, fighter dan seni itu ya? Seharusnya ya. Harus satu-satu berarti ya? Ibaratnya kalau misal kita ngambil dua itu, kita dari sini baru nyampe ke depan. Tapi kalau kita ngambil pilih satu, pasti kita udah ke ujung. Jadi lebih maju lagi. Benar-benar lebih pesat lah perkembangannya Betul. seperti itu ya, karena fokus satu. Betul. Beda kalau kita ambil dua, jadi kita bercabang lah pikirannya. Ya, Tapi betul. kalau satu fokus seperti itu. Boleh Kalau- diceritain nih. Kalau gimana? untuk jadi pelatih pun, jadi lebih gampang kalau untuk melatih. Karena misalkan dalam sehari 3 kali itu latihan, pagi, sore, malam. Kalau pagi itu biasanya tuh untuk manasin tubuh aja, kayak peregangan, tingkatkan stamina. Yang sore itu baru kayak mirip pemanasan untuk latihan inti. Pas malam itu baru digempur. Oh, Kalau misal dicampur aduk sama kirurgi sama pomse, udah pasti kacau itu. benar-benar. Tapi boleh deh diceritain Bang, gimana setelah sudah lama menjadi pelatih ya, kurang lebih mungkin 4 tahun Iya. dari 2021. Ini kira-kira tantangan terbesar menjadi seorang pelatih apa Bang? Kalau masa pelatih, kalau saya sih fokus di pomse ya. Kalau di Bengkulu itu, kalau di bagian pomse itu masih minus, masih dikit. Berbeda sama yang di pulau luar, kayak di Pulau Jawa itu udah paling maju, udah dari 2011 mereka udah maju. Kalau di Bengkulu ini baru gerak itu dari 2016, tapi pelatihnya nggak ada. Makanya pas itu saya lebih baik mikir, oh enaknya jadi pelatih pomse karena di sini kurang. Ya. Kalau kirurgi udah banyak itu, makanya kami sering pergi tanding-tanding itu sebenarnya pengen juara, tapi ujung-ujungnya banyak pengalaman. Kejuaraan demi kejuaraan telah dilalui. Ada medali, ada kebanggaan. Tapi sore hari di Balai Buntar tetap menjadi rutinitas. Karena di Taekwondo Teladan Akademi Bengkulu, latihan tidak pernah berhenti. Mimpi tidak pernah padam. Halo, selamat sore. Abang, maaf mengganggu. Abang siapa? Dengan Alfi. Abang Alfi, Iya. selaku atlet ya? Iya, Mbak. Di akademi ini, Iya. luar biasa. Nih Bang, kalau menjadi seorang atlet kira-kira apa yang perlu diperhatikan atau apa yang perlu disiapkan nih? Ya sebelum kita
latihan kan ya kita pemanasan dulu kan. Terus juga menjadi atlet itu nggak gampang kan. Perlu banyak diperhatikan dari pola latihan, pola makannya. Itu aja, Mbak. Kalau abang kurang lebih sudah berapa lama menjadi seorang atlet terkhusus taekwondo ini? Kurang lebih di taekwondo ini saya sudah 6 tahun, Mbak. Wow, sudah kurang lebih 6 tahun. Berarti 2019-an lah Iya, katakanlah ya? 2019. Luar biasa. Nah, kira-kira suka dukanya menjadi atlet apa, Bang? Ya saling bantu-membantu lah di dalam tim, saling support. Terus pasti kan banyak ya cerita-cerita, mungkin hal-hal yang berkesan. Kira-kira apa yang paling tidak bisa Bang lupakan gitu sebagai seorang atlet terkhusus di taekwondo? Ya kayak di dalam latihan kan sering gabung, terus dalam pertandingan terus ngumpul terus kayak gitu. Nah, Abang kalau kira-kira setiap sebelum latihan, kira-kira pemanasan seperti apa yang Abang lakukan? Ya pemanasannya kayak dari pemanasan dinamis, statis, itu aja, Mbak. Banyak-banyak gerakin, takutnya kan ada yang cedera nanti. Oh iya, tapi intinya adalah sehat dulu ya. Ya, sehat dulu. Setelah sehat kemudian baru setelah fisik mental, fisik, intinya mental. seperti itu ya. Nah, Mental nah pasti. kira-kira sudah pernah meraih penghargaan kah atau seperti apa? Kurang lebih udah ada ya, Mbak. Kayak di kejuaraan, udah beberapa kejuaraan itu udah pernah mendapat juara 1. Terus kalau kejuaraan paling tingginya tuh di tingkat prapon. Oh, jadi yang paling berkesan dari seluruh penghargaan itu yang mana kira-kira nih? Ya di prapon, Mbak. Di Prapon itu juara berapa? Juara berapa ya? Pokoknya masuk 8 besar ke PON. Wah, luar biasa. Nah, kira-kira dari perjalanan yang kurang lebih 6 tahun, itu latihannya itu kira-kira setiap hari kah? Atau mungkin seminggu 3 kali? Atau mungkin berapa kali latihannya? Kalau latihannya itu kan berjadwal kan, kecuali kalau udah mendekati kejuaraan atau seleksi itu kan udah hampir rutin lah setiap hari latihannya. Oh, baik. Nah, ini Abang ini atlet yang untuk fighter atau yang seni nih? Untuk fighter, Oh, yang fighter. Kenapa memilih menjadi atlet fighter? Kenapa tidak yang seni? lebih menantang, Mbak. Oh, lebih menantang ya karena bertarung. Karena Tarung. seni kan hanya gerakan Iya. seperti itu. Nah, kira-kira menurut Abang selama mungkin sudah banyak sekali melewati pertandingan, kira-kira dari provinsi mana ini lawan terberat atau pertandingan yang terberat? Lawan terberat saya di Jateng, Mbak. Oh, Di Jawa Tengah. Ya. Kira-kira kenapa bisa menjadi lawan terberat? Agak sulit aja sih ngambil dari segi poinnya kan, terus beda juga dari segi latihannya mungkin beda juga ya. Lebih menang ke dia. Oh, benar. Gitu. Nah, kira-kira dalam waktu dekat adakah mungkin agenda-agenda atau pertandingan yang akan dilakukan seperti apa? Mungkin di akhir bulan ini ada pertandingan nanti di Kapolda. Oh, Kapolda Iya. Cup ya tadi Iya, sempat Kapolda. disampaikan. Nah, Iya. itu kira-kira persiapannya seperti apa nih? Ya perbanyak ya latihan, terus rutin latihan, jaga kesehatan, dan siapin mental ya. Oh, siapin mental. Ini kan Abang kan atlet fighter ya. Berarti Iya. ada atlet yang seni. Ada. Boleh dong saya ngobrol sama yang atlet seni kali Boleh, ya? Mbak. Taekwondo Teladan Akademi Bengkulu telah melahirkan banyak atlet. Tapi bagi Juanda dan Rosa, setiap anak yang berlatih adalah masa depan yang layak diperjuangkan. Halo, selamat sore. Boleh ngobrol bentar? Atau sama siapa? Nadia. Nadia, saya Etika. Boleh nih maju dikit deh Oh, kali ya? mau pakai sendal nggak Bang? Oh, boleh, boleh, boleh. Mau pakai sendal dulu. Oke, Nadia. Ini Iya. sebagai atlet. Nah, atlet apa nih kira-kira di akademi ini? Kalau Nadia dari kategorinya Pomse seni gitu. Pomse itu yang seni ya? Beda Iya. sama yang fighter Iya. tadi ya? Kira-kira udah berapa lama nih menjadi seorang atlet taekwondo? Kalau Nadia dari kelas 3 SD, udah dari 2000 berapa gitu kan.
ngikutin Sekarang taekwondo. Nadia kelas berapa? Sekarang kuliah semester 2. Oh berarti udah lama banget ya kalau dari kelas 3 SD. SD ya, luar biasa. Kira-kira nih selama menjadi atlet, kira-kira nih persiapannya seperti apa untuk latihan? Mungkin pemanasan itu seperti apa biasanya? Biasanya ngikutin apa yang arahin sama pelatihnya kan. Apa yang dilakukan pemanasan kayak terus teknik-teknik, terus pendinginan gitu-gitu aja. Kalau menurut Nadia nih hal-hal apa yang harus dimiliki seorang atlet selain dari kesehatan fisik, kira-kira apa nih? Mental, ya mental mungkin kan kalau kita bela diri kan, kalau seni juga tampilnya sendiri-sendiri gitu kan, jadinya mental harus disiapin. Betul. Artinya kalau misalkan fighter itu kan mental bertarung. Iya, ya. Tapi bertarung. kalau seni itu mental mungkin karena dia Iya, orang banyak. iya, seperti itu. tampil Kenapa? sendiri. Ya, Gitu. kenapa Nadia ini memilih menjadi seni, memilih atlet seni? Kenapa tidak yang fighter? Nggak tahu kemarin sempat juga ikut fighter kan, mungkin jiwanya udah di seni ternyata gitu. jiwanya di seni, Iya, tidak di fighter iya. seperti itu ya. Karena kalau misalkan memilih dua Iya itu kan kurang fokus ya. tabrakan nanti ya. Benar-benar. Makanya milih satu biar lebih fokus. Iya. Nah, kira-kira selama mengikuti latihan itu kira-kira suka duka apa yang sudah dilewati? Banyak Kak. Boleh dong cerita. Kayak apa ya? Mungkin kan biasanya kalau dapat juara 1 kan, terus di event selanjutnya turun gitu juara 2 atau juara 3 gitu kan. Nah, di situ kayak rasa sedih itu masih ada. Cuman yang kita siapin juga nggak, pokoknya di latihan lagi gitu. Nah, kalau ketika mendapatkan penghargaan yang mungkin awalnya juara 1 beralih ke juara 2 tuh kira-kira persiapan seperti apa lagi nih yang diasah dan dilatih lagi nih? Paling latihan lagi kan, latihan terus apa ya? Mungkin itu aja sih, latihan terus aja. Ini latihan terus ya, Berproses. karena semakin kita ini kan lawannya juga semakin Iya. banyak, mungkin lebih Iya. hebat atau seperti itu. Jadi kita harus lebih semangat lagi dan juga bekerja keras lagi. Nah, kira-kira kalau Nadia ini latihannya seminggu berapa kali? Kalau maksimalnya mungkin ada seminggu 4 kali lah ya. Kalau minimalnya 2 kali gitu. Minimal 2 kali, Iya. maksimal mungkin 4 kali. 4 karena kali. juga dibarengi dengan kuliah yang Iya, mungkin nggak bisa latihan setiap berhari. Nah, kira-kira nih Nadia penghargaan apa saja yang sudah diraih oleh Nadia nih? Kemarin ikut juga sempat prapon kan, cuman nggak belum sempat menuju ponnya. Nasional udah, provinsi ya di sini-sini aja. Kira-kira penghargaan yang paling berkesan yang mana nih Nadia nih? Mungkin di prapon sih Kak, di prapon. Kenapa nih? Kenapa paling berkesan? Mungkin pencapaian tertinggi sekarang kan di prapon kan, susah juga untuk menuju ke prapon tuh banyak tantangannya gitu. Untuk menjadi atlet seni kira-kira tantangan apa nih yang harus dihadapi? Kan banyak, kalau fighter kan mungkin karena lawan tarungnya mungkin Iya. lebih hebat atau seperti apa? Mungkin tekniknya dimantepin lagi lah Kak. Tekniknya Iya. lebih mantepin lagi gerakan-gerakan. Iya. Ya, luar biasa sekali Nadia. Terima kasih banyak Iya. Nadia. Semoga nanti di event-event selanjutnya lebih banyak mendapatkan Amin. penghargaan lagi ya, luar biasa. Pemirsa Bengkulu Sport, tidak terasa kurang lebih sudah 30 menit saya menemani Anda di Bengkulu Sport TVRI Bengkulu. Terima kasih sudah menyaksikan acara kami dan saya Tika Safitri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di Bengkulu Sport edisi selanjutnya.